Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Galuh dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi semester 5 dari kelas akuntansi reguler B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Ita Rosita dengan NIM 3403200043, Sylvia Yulianti dengan NIM 3403200044, Sandy Natareksa dengan NIM 3403200052, Muhammad Wildan Yunarsyah dengan NIM 3403200055. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi, yaitu siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem informasi. Dengan 3 pokok bahasan, yaitu pengertian siklus, pengertian metode, dan pengertian teknik pengembangan sistem informasi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak. Perkenalkan, saya Ita Rosita dengan NIM 3403200043. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari siklus dan metode. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Pada awal berkembangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi dilakukan oleh seorang programmer. Para pengembang sistem informasi dituntut untuk menyajikan software aplikasi informasi yang dilakukan lebih kompleks dan berkualitas tinggi. Dalam pengembangan sistem informasi, kita mengenal adanya siklus pengembangan sistem informasi atau life cycle. Pada perkembangan selanjutnya, banyak profesional sistem informasi yang mengatakan bahwa siklus pengembangan sistem informasi ini sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan adanya teknik-teknik dan metode pengembangan sistem informasi. Untuk selanjutnya, akan menjelaskan bagaimana pengertian dari terminologi sebagai berikut ini. Pengertian dari siklus. Siklus atau life cycle adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Contoh dari siklus ini adalah siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. System Development Life Cycle disingkat SLDC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SLDC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Berikutnya, terdiri beberapa tahapan-tahapan, di antaranya 1. Tahapan perencanaan atau planning. Tahapan pertama, yang dimana developer dan pihak perusahaan akan merencanakan proses bisnis dalam pembuatan proyek pengembangan software yang akan datang. Yang kedua, analisis. Tahap ini merupakan kegiatan mengurai dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi. Yang ketiga, perencanaan atau desain. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dari beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola dari komponen yang diperlukan. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan sebuah sistem. Keempat, yaitu penerapan atau implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi ini dilakukan berbagai aktivitas, yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian atau perbaikan aplikasi. Yang terakhir, kelima, pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini tahap terakhir yang digunakan untuk menjaga sistem agar tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem. Selanjutnya, pengertian dari metode. Metode atau metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup yang pertama, langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan. Kedua, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap tugas. Ketiga, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. Keempat, teknik-teknik pengembang yang digunakan untuk masing-masing tugas yang berkaitan
metodologi yang digunakan oleh pengembang. Saya Sylvia Yulianti, NIM 3403200044 akan melanjutkan materi tentang metodologi. Berikut ini beberapa metodologi yang digunakan dalam membangun sistem informasi. A. Metode System Development Life Cycle atau SLDC. SLDC adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. Karena itulah, metode ini dikatakan sebagai metode tradisional dalam pengembangan sistem informasi. Metode System Development Life Cycle atau SDLC merupakan tahapan-tahapan pekerja yang dilakukan oleh analis sistem informasi dan programmer dalam membangun sistem informasi. SLDC juga merupakan alat manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Metode SLDC ini seringkali dinamakan juga sebagai proses pemecah masalah yang langkah-langkahnya meliputi 1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek. Tahapan ini disebut juga sebagai tahap penelaah awal atau tahap studi kelayakan yang diperlukan untuk mengetahui memadai atau tidaknya sumber daya yang akan dipergunakan pada fase-fase pengembangan selanjutnya. Hasil dari survei adalah laporan kelayakan yang berisi temuan-temuan, rekomendasi, dan manfaat yang diperoleh. 2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Tahap mempelajari atau studi sistem informasi yang berjalan sangat berguna untuk mengetahui sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah, kesempatan, dan pengarahan yang terjadi. Hasil output dari tahapan ini akan menghasilkan laporan permasalahan atau problem statement. 3. Menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Tujuan dari penentuan keinginan pemakaian sistem informasi adalah untuk mengetahui apa yang diharapkan pemakai sistem dari sistem informasi yang baru. Secara umum, keinginan para pemakai sistem informasi adalah sistem informasi baru meliputi data atau input, pemrosesan atau processing, dan hasil atau output. Pada tahapan ini, analis sistem informasi akan mengeluarkan laporan permintaan, yaitu requirement statement dari pemakai sistem informasi yang akan dijadikan dasar untuk pembuatan alternatif pemecah masalah. 4. Memilih pemecah masalah sistem yang terbaik. Pemecah masalah harus berdasarkan kepada permintaan-permintaan dan hasil analisis terhadap permintaan tersebut. 5. Merancang sistem informasi baru. Analis sistem informasi dalam merancang sistem informasi harus memiliki kemampuan dalam hal pemrograman komputer. Hasil dari tahapan perancangan ini adalah spesifikasi desain. 6. Menentukan hardware dan software komputer. Dalam tahap ini, seorang analis sistem informasi setelah proposal pengembangan sistem informasi yang diajukan disetujui, maka akan menentukan hardware atau software yang akan digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya. 7. Membangun atau menyusun sistem informasi baru. Apabila pemakai sistem informasi telah menyetujui rancangan yang diajukan, maka mulailah analis membangun atau menyusun sistem informasi baru. Tahapan pembangunan sistem informasi ini dapat dilakukan oleh programmer atau peran analis sistem informasi pada tahap ini lebih banyak memberikan pengarahan. B. Metode prototyping. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak hanya sekedar atau evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Metode ini dikatakan revolusi karena mengubah proses pengembangan sistem informasi yang lama.
atau SLDC. Metode prototyping dirancang agar dapat menerima perubahan-perubahan dalam rangka menyempurnakan prototip yang sudah ada, sehingga akhirnya dapat menghasilkan sistem informasi akuntansi yang diterima dan berubah-ubah yang terjadi dianggap merupakan bagian dari proses pengembangan itu sendiri. Untuk mempercepat proses pengembangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan metode prototyping, dalam melaksanakannya perlu dibantu oleh perangkat lunak yang mendukung pembuatan software seperti DB, MS, atau 4LG dan prosesor berkemampuan cukup tinggi. Karakteristik metode prototyping. Ada 4 langkah yang menjadi metode prototyping, yaitu 1. Pemilihan fungsi atau function selection, mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. 2. Penyusunan sistem informasi, bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya prototip. 3. Evaluasi atau evaluation, dilakukan baik untuk penggunaan sistem informasi secara individual maupun secara bersama-sama antara beberapa user, sehingga tidak mengabaikan timbulnya masalah dalam komunikasi antara para pemakai dan kendala dalam penggunaan perangkat komputer. 4. Penggunaan selanjutnya. Ada beberapa kemungkinan dalam penggunaan selanjutnya atau future user dari prototip. Prototip ini digunakan sebagai alat untuk belajar dan selanjutnya tidak dipergunakan lagi. Tetapi mungkin juga prototip ini merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang akan digunakan kelak. Jenis-jenis prototyping. Siklus pengembangan sistem informasi akuntansi dalam penggunaan metode prototyping dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Feasibility prototyping, digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi akuntansi yang akan disusun. 2. Requirement prototyping, disebut sebagai discovery prototyping, digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. 3. Design prototyping, sering disebut behavioral prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi akuntansi yang akan digunakan. 4. Implementation prototyping, disebut juga production prototyping, adalah lanjutan dari rancangan prototip. Prototip ini langsung disusun sebagai sistem informasi manajemen yang akan digunakan. Teknik dalam metode prototyping. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam penerapan metode prototyping diantaranya: 1. Perancangan model adalah bagian yang terpenting dalam seluruh strategi prototyping yang digunakan sebagai alat untuk menjadikan model menjadi sistem informasi yang sebenarnya. Kedua, perancangan dialog disusun agar keterlibatan user menjadi jelas dan fleksibel. Ketiga, simulasi dalam prototyping dilakukan untuk menunjukkan bagaimana cara kerja sebuah sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan. Keuntungan penggunaan metode prototyping. 1. End user dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam pengembangan sistem informasi. Kedua, penentuan kebutuhan atau keinginan lebih mudah diwujudkan. 3. Mengurangi proses persetujuan rancangan sistem informasi. 4. Mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi akuntansi sehingga dapat menghemat biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Yunarsyah dengan NIM 3403-2055. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Berikut penjelasan selanjutnya.
Metode Rapid Application Development atau RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur khususnya dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Misalnya dengan mengintegrasikan metode LSDC dan teknik Joint Application Development untuk mempercepat pengembangan sistem informasi. Metode RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk memenuhi kebutuhan user dan perancangan sistem informasi manajemen. Setelah kita mengetahui penjelasan dan pengertian metode RAD, adapun proses pengembangan RAD meliputi proses pengembangan Rapid Application Development. Yang pertama, mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. Yang kedua, mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Yang ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Yang keempat, memilih prototipe mana yang akan direview. Yang kelima, implementasi sistem informasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Rapid Application Development adalah yang pertama kelebihan. Mudah untuk diamati karena menggunakan metode model prototype sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Yang kedua, fleksibel karena pengembangan dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Ketiga, keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Yang keempat, mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan. Yang terakhir, tampilan lebih standar dengan adanya software-software pendukung. Lalu untuk kekurangan sendiri, yang pertama, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang kedua, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Yang ketiga, sistem sulit diaplikasikan di tempat lain. Yang keempat, lebih banyak kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan. Yang terakhir, fasilitas yang banyak akan dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Lalu untuk D, metode subsystem. Metode subsystem ini merupakan suatu metode evaluasi atau pengembangan sistem informasi yang dapat mengantisipasi adanya perbedaan di mana suatu sistem informasi akan dikembangkan dan diterapkan. Cek teknik dalam proses pengembangan informasi. Teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Persamaan dari teknik adalah paradigma. Teknik ada yang hanya diterapkan pada satu tahapan saja pada siklus pengembangan sistem informasi, tetapi mungkin juga diterapkan pada seluruh siklus pengembangan informasi. Teknik pengembangan sistem informasi akuntansi yang sering digunakan adalah teknik terstruktur yang memiliki karakteristik berorientasi pada proses dan data. Berikut ini teknik dalam proses pengembangan sistem informasi. Teknik terstruktur. Teknik terstruktur merupakan pendekatan formal yang memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Sudut pandang aktivitas atau proses bekerja berdasarkan konsep input, proses, dan output. Teknik terstruktur ini disebut juga sebagai teknik berorientasi kepada proses atau proses-oriented teknik. Teknik yang sering digunakan dari teknik yang berorientasi pada proses ini adalah pemrograman terstruktur, desain terstruktur, dan analisis terstruktur modern. Yang pertama, pemrograman terstruktur adalah proses yang berorientasi pada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Yang kedua, desain terstruktur atau rancangan terstruktur, yaitu membantu pengembangan sistem informasi dalam menentukan ukuran dan kompleksitas program. Yang ketiga, analisis modern adalah teknik yang berorientasi kepada proses yang terpusat dan digunakan untuk membentuk model permintaan user terhadap sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Natareksa dengan NIM 34032000052 yang akan melanjutkan tentang Joint Application Development atau yang disingkat JAD. JAD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim proyek, pengoda, dan manajemen
untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi persyaratan suatu sistem. JAD sebagai salah satu metode yang paling berguna untuk mengumpulkan informasi dari pengguna dan mengurangi skup creep. Hal ini dapat mencegah sistem bersifat terlalu spesifik atau terlalu abstrak, di mana keduanya dapat menyebabkan masalah bagi tahap lanjutan SLDC. Tujuan JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Keterlibatan user dalam membangun sistem informasi. Setiap metode dan teknik pengembangan sistem informasi yang diuraikan menuntut adanya peranan user dalam setiap tahap. Perancangan dan pengembangan sistem informasi, keterlibatan user (user involvement). Dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi lebih ditekankan pada bagaimana peranan user dalam proses perancangan informasi dan langkah-langkah untuk mengarahkan kontribusinya. Sedangkan yang dimaksud dengan dukungan user support terhadap perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi berhubungan dengan pengarahan yang diberikan oleh user pada saat sistem informasi dioperasikan. Salah satu adalah dengan menggunakan komputer secara efektif. Beberapa sistem pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Lila Damodaran pada 1983 adalah yang ke-1, kebutuhan user. User adalah orang dalam perusahaan. Analisis sistem atau ahli sistem adalah orang di luar perusahaan. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akuntansi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Dan untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Seringkali user merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengurangi keengganan untuk berubah, ini dapat dikurangi bila user terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, user merasa terancam. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan alam demokrasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dan mohon maaf bila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah dalam tutur kata. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.